warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali di sini saya akan menjelaskan terkait dengan prosedur tindakan pemberian nutrisi melalui parenteral atau yang dinamakan dengan NGT atau nasogastric tube. Nah, tujuan daripada pemberian prosedur NGT ini adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya pasien, seperti itu. Dikarenakan ada hambatan dari asupan makannya pasien melalui mulut atau oral, seperti itu. Untuk prosedur tindakannya sebagai berikut. Persiapan alat terdiri dari ada celemek sebagai APD, kemudian ada makanan cair. Nah, di sini untuk makanan cairnya karena kita terbatas, yaitu kita menggunakan air putih dulu. Kemudian ada bengkok, stetoskop, perlak kecil, plester, jelly, spet 10 cc, gelas, kemudian pakai instrumen berisi handscoon dan juga selang NGT sesuai dengan ukurannya. Baik, tahap yang selanjutnya yaitu saya akan meminta persetujuan dari pasien. Yang pertama, permisi Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perawat rintis yang berjaga pada pagi hari ini. Saya akan melakukan tindakan pemasangan NGT, yaitu memasang selang melalui hidung. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya Ibu, karena ibunya kan susah untuk menelan makanan lewat mulut. Apakah saya diizinkan? Baik. Setelah melakukan persetujuan kepada pasien dan pasien menyetujui, setelah itu tahap kerja yang selanjutnya yaitu yang pertama adalah kita cuci tangan terlebih dahulu. Setelah cuci tangan, gunakan APD yaitu sarung tangan. Sebelum ke sarung tangan, saya ingin menggunakan celemek. Setelah menggunakan APD sudah selesai, maka kita dekatkan peralatan ke dekat pasien, kemudian kita letakkan perlak ke dalam pasien sebagai pengawasnya. Kemudian setelah itu baru kita lakukan pengukuran selang. Yang pertama, kita siapkan pembatas dulu untuk selangnya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah ujung selang ini tidak boleh menyentuh apapun karena konsepnya adalah steril. Nah, caranya untuk mengukur adalah dari ujung hidung ujung hidung ini tidak boleh nempel ke pipi pasien ya selangnya. Jadi ujung hidung, kemudian ke telinga. Setelah dari telinga, kemudian kita dari ujung hidung ke telinga, kemudian ke PX. Jadi ke PX daerah dada, ujung dari sternumnya kita itu namanya PX. Nah, dari PX setelah sudah kita beri tanda. Setelah diberi tanda, kemudian kita menyiapkan jeli terlebih dahulu. Oke, setelah menyiapkan jeli, kita olesi dengan jeli terlebih dahulu ujung selangnya agar lebih mudah dimasukkan. Setelah sudah dilapisi dengan jeli, baru kita masukkan ke lubang hidungnya pasien dengan cara perlahan-lahan. Masukkan,
masukkan terus. Masukkan. Jika ada hambatan pada selang itu tidak boleh kita paksa untuk memasukkan karena takut terjadi trauma. Nah, setelah dirasa sudah sampai di daerah tenggorokan atau rongga mulut yang paling belakang sini, kita usahakan atau kita instruksikan kepada pasien untuk menelan selang tersebut. Seperti itu. Kemudian kita tetap masukkan sambil menginstruksikan untuk menelan. Oke, kemudian sampai dengan batas yang sudah kita tentukan tadi. Oke, setelah sudah sampai dengan batas, baru kita tutup ujung selang dengan cara melipatnya. Melipatnya agar menghindari udara yang masuk ke dalam. Kemudian cara kita mengetes atau mengecek kepatenan selang ini sudah benar masuk ke lambung atau tidak dengan cara kita dekatkan gelas yang berisi air, kemudian kita masukkan ujung selang ke dalam gelas. Nah, ketika air itu mengeluarkan gelembung udara, berarti selang itu masuk ke paru-paru dan tindakannya adalah segera cabut selang. Nah, ketika air itu tidak mengeluarkan gelembung udara, berarti selang itu sudah masuk ke daerah lambung, seperti itu. Kemudian metode yang kedua yaitu dengan cara kita mengeceknya dengan cara squeeze 10 cc atau juga 20 cc. Silakan masukkan dan ambil tarik udara yang ada di spet ini sedikit saja. Nah, ketika sudah, pasang stetoskop, letakkan di daerah PX, daerah lambung ya, PX rada ke sebelah kiri sedikit. Kemudian spet tadi kita dorong dengan cara cepat. Nah, kemudian sambil kita mendengarkan bunyi lambung. Oke. Nah, ketika ada suara bluk berarti selang ini sudah tepat pada daerah lambung, seperti itu. Ketika tidak ada suara berarti kita curigai dia masuk ke daerah saluran pernapasan, seperti itu. Baik, setelah itu yang metode yang kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah kita bisa melakukan aspirasi dengan cara kita mengambil sedikit saja cairan dari lambung. Nah, ketika sudah kita melakukan aspirasi, kemudian ada cairan lambung yang naik di sini, berarti dia adalah benar masuk di daerah lambung, seperti itu. Nah, oke, kita tutup ujung selangnya, kita cabut. Setelah itu baru kita memasukkan makanan cair. Nah, masukkan makanan cair tidak boleh langsung dimasukkan ya, harus melewati selang dulu. Kita tutup ujung selangnya dulu, kemudian kita tarik plunjernya ini, kita lepaskan dulu. Nah, jadi ujung plunjernya tadi kita lepaskan. Kemudian ujung selang ini masih kita lipat ya, karena mau minimalisir udara yang masuk. Kemudian makanan cair yang sudah kita siapkan tadi masukkan dengan sesuai takaran. Oke. Nah, silakan dimasukkan cairan yang sudah ditentukan tadi sesuai dengan aktif, dengan metode menuangkan ke spet, atau metode yang selanjutnya adalah dengan cara kita mengambil dengan spet ya, sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan.
sendernya boleh kita lepas. Karena kalau kita mendorong makanan cair itu ke dalam akan menimbulkan udara itu ikut masuk. Jadinya kita lepas. Setelah sudah sampai di sini sesuai dengan takaran tadi, kita buka selang NGT perlahan-lahan, biarkan makanan cair itu turun dengan sendiri dengan arah gravitasi seperti itu. Nah, ketika makanan itu sudah masuk dan tinggal sedikit, jangan sampai habis ya, jangan sampai terlalu habis kemudian baru ditutup, tidak boleh, karena udara akan tetap masuk. Jadi makanan tinggal sedikit, itu kita segera melakukan menutup. Kemudian nanti kalau sudah makanan cair sudah habis, baru kita bilas dengan air putih. Setelah dibilas dengan air putih, kita lepaskan. Kemudian kita tutup selangnya karena harus dijaga kesterilannya. Nah, dengan cara menutup selang seperti ini. Kemudian tahap yang terakhir adalah lakukan fiksasi agar NGT tidak lepas-lepas. Nah, letakkan di posisi yang aman, yang tidak tertarik-tarik. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah rapikan alat, ambil perlak, taruh di tempatnya yang semula. Kemudian kembalikan posisi pasien. Setelah dikembalikan ke posisi semula, kemudian kita rapikan alat. Setelah itu berpamitan dengan pasien, kemudian lepas APD ya. APD kelompok tembok. Baik, setelah merapikan alat, kita kembali mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, lakukan dokumentasi. Dokumentasi ada SOAP, jadi data subjektifnya, tanyakan apakah pasien merasa nyaman atau tidak dengan dipasangnya NGT. Kemudian O-nya, data O-nya kita lihat dari observasi kondisi pasiennya yang seperti apa. Kemudian A-nya berarti masalah teratasi, berarti di sini adalah masalah teratasinya yaitu asupan nutrisinya pasien kembali tercukupi. Dan P-nya adalah planning intervensi dihentikan, seperti itu. Baik, itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan komen serta subscribe.